Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami saifles.com bersama dengan Saifles Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara membuat game teka-teki silang di dalam Moodle. Teka-teki silang itu pernah menjadi tren. Nah, teka-teki silang ini nanti dapat kita gunakan untuk game pendidikan. Nah, caranya itu cukup simpel dan cukup mudah. Kita hanya memasukkan nanti game teka-teki silang ini ke dalam Moodle. Namun cara pembuatannya kita tidak usah membuat kotak-kotaknya ataupun harus mendesain, itu tidak. Nanti yang mendesain semua adalah Moodle. Kita tinggal membuat soalnya, kemudian nanti yang mengacak ataupun yang mengatur itu nanti dari Moodle sendiri. Jadi nanti kita tugasnya hanya membuat soal beserta jawabannya. Untuk soal maupun jawaban itu nanti bisa berupa angka maupun berupa huruf biasa. Artinya misalnya untuk bahasa, untuk yang bersifat bahasa, misalnya untuk bahasa Indonesia ataupun misalnya yang bersifat hafalan kayak sejarah dan lain sebagainya, itu tentunya lebih mudah. Bagi yang bersifat angka, misalnya seperti fisika, ya, kimia, ya, terus ada matematika, itu juga dapat dibuat teka-teki silangnya. Nah, cara pembuatannya, terlebih dahulu kita persiapkan dulu untuk soalnya. Nah, untuk soal itu kita membuatnya nanti memakai notepad. Jadi seperti ini caranya. Di komputer kita itu di sini ada set di bagian bawah kita tulis saja note ini ya. Jadi nanti akan keluar di sini notepad. Kita klik saja. Nah, ini kita membuat soal. Nah, soal yang ada di notepad itu nanti bentuknya seperti ini. Jadi misalnya seperti ini ya, soal. Nah, kemudian nanti untuk jawaban itu harus mempunyai tanda kurung kurawal seperti ini. Nah, untuk soal itu seperti ini, kemudian jawaban kita kasih kurung kurawal 2. Jadi di sini jawabannya nanti di dalam. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kemudian untuk memisahkan nomor itu kita harus memakai enter 2 kali. Jadi misalnya ini soal nomor 1 begitu. Kemudian ini berarti jawaban nomor 1. Berarti nanti yang kedua itu juga sama, soal 2. Nah, yang ini juga kita kasih kurung kurawal begini. Kemudian ini jawab 2. Begitu seterusnya, berarti nanti 3-nya juga sama ya. Ini 3. Kita enter 2 kali, kemudian seperti ini, di sini 3. Ini 3. Nah, jadi ini bukan hanya enter sekali ya. Jadi ini ada pemisahan 1, di sini ada pemisahan enter 1 lagi. Dan seterusnya ke bawah sampai jumlah soal yang diinginkan dan jawaban juga seperti jawaban yang diinginkan. Ini saya sudah mempersiapkan ada contoh yang sudah jadi seperti ini ya. Ini misalnya saya memakai fisika, ini pengetahuan umum. Soalnya seperti ini. Misalnya ini ada suatu tarikan atau dorongan, ini nanti jawabannya gaya. Kelengkungan permukaan zat cair, ini meniskus. Kemudian satuan intensitas cahaya, kandila, dan seterusnya. Ini untuk pengetahuan umum. Ya, saya nantinya dapatkan ini. Kemudian saya juga membuat yang lainnya lagi. Di sini ada TTS gelombang. Nah, di sini ada misalnya gelombang bunyi, termasuk gelombang longitudinal. Nah, medium bunyi, ini udara, dan seterusnya. Ya. Nah, seperti ini. Saya juga membuat untuk yang berbentuk hitungan. Yang hitungan itu seperti ini, misalnya ini agak panjang.
Sebuah petir terdengar 4 sekon setelah kilat terlihat di langit. Berapakah jarak petir tersebut dari kita jika kecepatan bunyi di udaranya 330 meter per sekon? Jawabannya 1320 meter misalnya. Nah, ini contoh yang berbentuk hitungan. Oke, jadi ini kita persiapkan dulu salah satunya, terserah kita pengen yang mana. Ini misalnya yang ini ya, 1, kita buatnya cukup 1 juga sudah cukup. Soal yang sudah kita dapatkan, kita masukkan ke dalam aplikasi Moodle. Nah, kemudian untuk memasuk ke dalam Moodle, silahkan menggunakan akun masing-masing. Seperti halnya ini ya, saya ya masuk dengan username ini, kemudian passwordnya. Kemudian kita login, kita masuk ke dalam aplikasi ini, kita klik di bagian My Course. Nah, di My Course ini kita lihat, kita cari kelas apa yang akan kita kasih soal TTS tersebut. Misalnya seperti ini, kita akan memasukkan di 11 IPA 3. Kita klik aja di sini. Setelah diklik kelasnya seperti ini atau pelajarannya, ini 11 IPA 3 fisika, kemudian kita pilih dari sini ada question bank, ya, question bank. Karena di sini nggak ada, maka kita pilih yang more, karena ini nggak tampak saja, ya. Berarti kita ambil question bank, kita klik di sini. Nah, biasanya kalau dengan ExamView kan kita langsung diklik di sini import. Nah, tetapi kalau untuk dari TXT atau dari Notepad, kita tidak bisa langsung karena nantinya tidak mempunyai kategori. Biar ada kategorinya, maka kita membuat kategori terlebih dahulu. Kita klik di sini, kemudian kita klik bagian kategori. Nah, ini kita di sini sudah ada beberapa kategori, yaitu yang pertama latihan soal, yang kedua soal latihan termodinamika, nah, kemudian yang ketiganya TTS fisika. Nah, kita bisa membuat nanti menjadi kategori, tetapi mempunyai sub-sub kategori lagi, seperti ini. Nah, saya pengennya nanti kategorinya itu ditaruh di bawahnya ini, atau ditaruh di sini dengan nama seperti ini, tetapi itu sebagai anaknya di sini atau sebagai sub dari TTS fisika ini. Caranya di sini kita klik di kategori, kemudian kita klik yang di sini, kita ambil dulu di sini ya. Kemudian di bawahnya ini kita tulis TTS fisika. Untuk nama silahkan disesuaikan dengan kebutuhan ya. Jadi kalau biologi nulisnya ya nanti biologi gitu. Nah, ini TTS fisika untuk pengetahuan umum. Pengetahuan umum. Jadi pengetahuan umum, tetapi umumnya umum di fisika. Begitu maksudnya. Nah, ini untuk parent kategori atau utamanya dari kategorinya itu adalah TTS fisika. Kemudian kalau sudah seperti itu, kita klik di add kategori. Maka dia akan menjadi seperti ini ya. TTS fisika gelombang bunyi ini ada 7 soal. Nah, TTS fisika hitungan ada 4. TTS fisika pengetahuan umum belum ada karena kita belum mengimpor. Untuk mengimpornya, untuk memasukkannya, kita cukup mengeklik yang di sini. Kalau misalnya yang hitungan ya hitungan ya, tapi kita pengennya di fisika pengetahuan di sini. Kita klik di sini, kita impor soal yang tadi ya, soal yang dari Notepad tadi. Kita klik di sini, kemudian kita impor. Nah, di impor ini kalau biasanya kalau memakai ExamView kita memakai Blackboard. Nah, di sini bukan Blackboard tapi GIFT ya, GIF format. Jadi memakai yang GIF format. Kemudian di choose a file kita klik. Nah, kita langsung di sini upload filenya, kita klik di bagian attachment, kita klik browse-nya. Kita ambil yang TTS fisika umum di sini. Karena yang akan kita ambil itu semua soal yang nanti ada di dalamnya ini. Baru kita open. Setelah itu kita klik di bagian upload this file. Nah, langsung diklik import. Ini ada
soal jumlahnya sesuai di sini ya, ini import 11 question, nanti ada 11 soal yang masuk di sini ya. Kemudian kita klik di bagian continue. Nah, kalau kita lihat seperti ini, maka nanti soal fisika itu gelombang bunyi punya 7, TTS fisika hitungan ada 4, TTS fisika pengetahuan umum ada 11. Yang kita akan ujikan yang ini ya, fisika pengetahuan umum ada 11. Baik, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya, langkah selanjutnya setelah soal masuk bank soal, kita membuat kursusnya di 11 IPA 3, jadi my course kembali, kita klik di situ, kemudian kita klik di bagian kelasnya di sini. Nah, dari atas di sini kita sudah memiliki beberapa kuis, ada ulangan harian, kemudian di sini ada topiknya penilaian tengah semester, ada lagi penilaian akhir semester, ada lagi nanti di sini tugas-tugasnya. Nah, saya pengennya untuk game itu saya masukkan sebagai tugas saja. Berarti kalau tugas berarti nanti di sini ini saya sudah memiliki untuk game TTS di fisika gelombang. Nah, sekarang saya pengen untuk TTS berikutnya, yaitu untuk pengetahuan umum. Sebelumnya di sini jangan lupa untuk edit modenya ini harus diklik di sini ya. Kalau tidak diklik dihidupkan di sini diaktifkan, dia tidak bisa. Jadi seperti ini. Nanti ini hasilnya di sini tidak aktif ya. Kalau tidak aktif nanti di samping kanan itu tidak ada garis tiganya. Nah, ini harus diaktifkan terlebih dahulu. Edit modenya kita aktifkan seperti ini. Ini maka nanti di sebelah kanan tiap kuisnya atau tiap perintahnya di sini, tiap tugasnya itu pasti ada tanda seperti ini. Nah, ini kegunaannya nanti bisa untuk menghapus. Jadi kalau kita klik itu kan di sini hide, ada edit setting, ada move dan lain sebagainya. Ini artinya nanti ini bisa kita hapus. Kalau kita pengen menghapus ya dihapus saja. Kalau sudah tidak kita gunakan, bisa juga diduplikat nanti menjadi 2 dan seterusnya. Nah, kita pengennya menambahkan. Jadi kalau menambahkan bukan yang sudah ada, tetapi kita tinggal di add activity di sini. Ya, ini kita klik. Atau misalnya pengennya di atas di sini ya add activity-nya yang atas ini yang kita klik. Nah, sekarang kita pengennya di sini ya add activity resource. Ini kita klik. Nah, setelah kita klik di situ, kita cari di sini dari atas di sini ini ada game crossword. Berarti ini kita klik di game crossword-nya ini. Kemudian crossword kita tambahi saja. Ini untuk pengetahuan umum. Nanti nama ini akan muncul ketika siswa membuka akun tersebut. Crossword. Nah, di sini kita tulisi pengetahuan umum. Pengetahuan umum. Itu artinya pengetahuan umum dalam fisika. Nah, kemudian setelah kita tulis pengetahuan umum, di sini ada source of question, artinya soalnya itu ngambil dari mana. Ini kita pilih yang question ya, jadi yang kedua kita pilih. Nah, kemudian ini kita diamkan saja. Nah, ini juga kita diamkan. Nah, ini untuk selection question kategori, artinya kita mengambil dari kategori yang mana. Ini kita klik, kita pilih kategori yang akan kita ambil. Tadi kita ngambil yang di sini ya, pengetahuan umum ini. Nah, kemudian yang lainnya kita diamkan saja, tidak apa-apa. Nah, ini untuk maximum number of attempts. Jadi di sini nih pengennya siswa itu boleh mengerjakan berapa kali. Kalau sekali ya kita tulis sekali. Artinya nanti kalau sudah dikerjakan nggak bisa dikerjakan kembali. Kalau pengen 2 kali berarti nanti bisa mengerjakan 2 kali. Nanti kalau ininya dihilangkan berarti bisa mengerjakan sebanyak-banyaknya. Nah, yang lainnya mungkin bisa langsung diamkan saja. Di sini show high score ini artinya akan ditampilkan nilai yang peringkat 1 sampai peringkat berapa gitu. Siswa yang mengerjakan peringkat 1 sampai berapa yang akan ditampilkan. Kita kosongkan juga, tidak apa-apa. Kemudian untuk grade ini juga kita diamkan. Sebenarnya semuanya ini sudah selesai. Namun kalau misalnya menginginkan yang lainnya ya boleh ini diklik aja. Ini nanti grade-nya itu akan
nilai apa yang diambil, apakah rata-ratanya atau yang pertama dikerjakan atau yang terakhir dikerjakan itu. Ini maksimum grade itu artinya nilai yang paling terbesar berapa, 100 ya 100. Open the game artinya game ini akan dibuka kapan. Kalau misalnya bebas ini seperti ini aja. Tapi kalau misalnya berlaku ini hanya kita open saat kita ngajar ya boleh juga ini kita centang, maka di sini nanti warnanya seperti ini. Ini juga kita centang. Jadi akan dibuka misalnya tanggal 10 Maret 23 ini pukul 1.00 misalnya ini ya 7.00 sampai misalnya 10 Maret pukul 12 misalnya gitu. Berarti siswa hanya boleh mengerjakan jam-jam ini saja. Ini boleh kita centang semacam itu. Untuk yang lainnya boleh kita diamkan saja. Atau mungkin kalau mau dikasih keterangan di sini juga boleh. Ini misalnya keterangan jawaban, misalnya di atasnya itu dikasih petunjuk gitu. Ini untuk header ya, header. Jadi nanti di atasnya itu ada. Ini sebagai contoh, nanti saya berikan contoh untuk fisika untuk hitungan ya. Biasanya kan kalau hitungan itu cara menjawabnya bagaimana? Kalau dia misalnya ada satuan meter per sekon, nulisnya meter per sekon atau meter gambar per langsung sekon atau dan lain sebagainya, ini nanti dikasih keterangannya. Kalau tidak perlu keterangan, misalnya hanya kalimat semua ya boleh ditutup aja, ini didiamkan semuanya. Kemudian kalau sudah ini boleh di save and display. Kita klik. Maka di sini akan muncul seperti ini. Jadi kita kalau siswa ini di tampilan siswa nanti bisa seperti ini, add a game, no. Nah, ini kan diklik begini, ini langsung nanti muncul soalnya semacam ini. Nah, ini cara menjawabnya pun nanti kita tinggal diklik aja ya, misalnya seperti ini artinya yang mendatar. Kalau ini nanti jadi kalau misalnya seperti ini ya, ini berarti nanti pertanyaannya adalah nomor 5 menurun, kalau ini nomor 7 mendatar gitu. Kalau ini berarti yang nomor 4 mendatar gitu. Nah, kita lihat nih soalnya. Suatu tarikan atau durungan. Nah, ini apa? Tarikan atau durungan itu. Ya, kita tinggal menjawab ya. Nah, ini karena 2 mendatar, kita lihat di sini ya. 2 mendatar suatu tarikan atau durungan. Itu misalnya kita sebut di sini ya. Ini kita tulisnya di sini. Suatu tarikan atau durungan disebut dengan gaya. Itu gaya, kita oke. Kemudian di sini ada kelengkungan permukaan zat cair. Nah, di sini kelengkungan zat cair untuk mendatar nomor 4 menekus ya. Ini seperti ini. Menekus gitu. Kita oke. Nah, ini terserah nanti pertanyaannya seperti apa. Kalau menurun ya berarti nanti tinggal diklik di sini ya. Ini nomor 5 kita klik begini, nomor 5 alat pengukur suhu. Ini kan termometer gitu ya. Di sini termometer. Langsung di oke. Nah, maka selesai. Dan ini nanti sampai selesai nanti nilainya di sini ada. Jadi kalau di sini cek crossword ini nanti bisa muncul nilainya berapa? 42%. Jadi ini dari 28 yang dicek ini nilainya mendapatkan 42%. Artinya berarti nilainya ya 42 begitu. Ya. Baik, demikian tadi cara membuat teka-teki silang atau TTS yang berada di dalam Moodle atau membuat game pendidikan teka-teki silang. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan silahkan kunjungi di website kami di www.saiflash.com dan Saiflash Channel. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.